Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga masih bisa berkumpul di dalam kelas ini. Ya, baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan beberapa materi materi kita pada hari ini, salah satunya tentang sumber-sumber dan fungsi pengetahuan atau sumber-sumber pengetahuan dalam filsafat ilmu. Nah, sebelum kita memasuki membahas mengenai sumber-sumber pengetahuan dalam filsafat ilmu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu ilmu atau apa sih itu filsafat ilmu. Nah, dalam arti sederhananya, filsafat ilmu itu adalah filsafat mengenai berfilsafat mengenai ilmu. Nah, artinya seseorang yang berfilsafat itu harus mengkaji, mengkritisi dan mempersoalkan atau mempermasalahkan tentang ilmu tersebut. Nah, apabila kita mendapatkan atau memahami tentang suatu ilmu pengetahuan, pasti pengetahuan ya. Jadi apabila kita berilmu atau mengkaji sesuatu, itu pasti ada sumbernya. Nah, sumber-sumber yang kita maksud di sini di dalam pelajaran ini salah satunya yaitu penalaran. Nah, ilmu itu tidak hanya didapatkan dari buku saja ya, tapi ilmu bisa juga didapatkan dari penalaran. Ya, maksudnya di sini manusia itu mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini karena memiliki akal untuk melakukan penalaran. Tetapi ada perspektif lain, bahwasanya yang membuat manusia mengetahui segala ilmu itu pengetahuan. Nah, pengetahuan adalah melalui indera manusia, yang berarti bukan akal ya, bukan akal seperti mata kita dapat mengamati, dapat mendengar, dan tangan dapat meraba atau memegang. Ya, dengan itu manusia dapat menyerap dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dan sampai pada pemikiran penalaran. Jadi segala sesuatu yang diketahui oleh manusia itu berasal dari pemikiran atau penalaran manusia itu sendiri, yang bukan berasal dari dalam pemikiran manusia itu sendiri. Yang kedua, ada pengalaman. Nah, ilmu juga bisa didapatkan dari pengalaman. Maksudnya di sini sumber pengetahuan itu bisa didapatkan dari pengalaman, baik pengalaman lahiriah maupun batiniah. Pada prinsip awalnya, akal manusia ini bersifat tabula rasa. Maksudnya di sini tabula rasa yang dimaksud di sini yaitu kertas kosong ya, atau tidak memiliki pengalaman, sama halnya dengan bayi yang baru lahir. Nah, yang ketiga yang termasuk sumber pengetahuan ada otoritas. Otoritas ini berdasarkan konsep kepercayaan. Sumber otoritas ini sangat banyak digunakan oleh atau didapatkan oleh manusia daripada
sumber melalui penalaran maupun pengalaman. Sejak manusia lahir sudah diajarkan kepercayaan, seperti jangan mendekati kucing karena dia akan mencakar dan akan berdarah serta terasa sakit, sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa pada diri manusia bahwa kucing itu sangat berbahaya. Jadi menurut sumber otoritas ini, manusia memperoleh ilmu pengetahuan mulai melalui kepercayaan orang lain dan bukan berasal dari penalaran atau pengalaman manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan bisa didapatkan dari intuisi. Apa itu intuisi? Jadi intuisi ini sumber pengetahuan tidak didapat dari proses penalaran, tetapi bersifat ilhami. Tetapi intuisi orang Islam dan Barat berbeda. Kalau dari perspektif orang Islam, intuisi sama dengan wahyu, yakni pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan dari perspektif Barat, intuisi ini adalah suatu pengetahuan yang dianggap tiba-tiba muncul dari diri seseorang karena seseorang tersebut memiliki keistimewaan, kecerdasan yang pengetahuannya itu sangat bermanfaat pada masa kedepannya. Nah, itulah beberapa ya. Jadi ada 4 di sini yang kita dapat, yang bisa Ibu jelaskan kepada anak-anakku sekalian, bahwa sumber-sumber ilmu pengetahuan itu tidak hanya didapatkan melalui buku, Google, atau melalui dari buku-buku yang bisa kita baca sekarang dan bisa kita lihat di misalkan di Google Book ya. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya ilmu pengetahuan itu atau sumber-sumber ilmu pengetahuan itu bisa didapatkan dari beberapa, dari 4 yang Ibu saya jelaskan tadi. Ada yang dari pengalaman, penalaran, otoritas, dan intuisi. Ya, jadi sampai sekarang anak-anakku di sini sudah paham tidak? Atau masih ada yang belum mengerti? Ya, jadi kalau belum ada yang mengerti bisa bertanya, dan sudah mengerti ya alhamdulillah. Ya, jadi karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu, maka Ibu dan selaku pengajar anak-anakku sekalian akan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Ya, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang sumber pengetahuan, Ibu kasih tugas ringan untuk anak-anakku sekalian. Ya, jadi Ibu mau cari beberapa sumber ilmu pengetahuan selain yang Ibu jelaskan tadi ya, beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi baiklah, pada hari ini kita akhiri pelajaran dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, anakku sekalian bisa keluar dan pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.